Belakangan ini, beberapa media selalu membahas tentang Mario Teguh dan juga Aryo Kiswinar Teguh. Tapi saya belum akan membahas tentang hal itu karena menurut saya informasinya belum jelas. Belum ada kesimpulan yang jelas untuk bisa dibahas. Hari ini saya akan membahas tentang anak-anak saya, Salva, Sultan, Leticia, Saga, dan juga Sigra. Apakah karena status anak kandung dan anak sambung, maka saya membeda-bedakan kasih sayang kepada mereka? Mandeview. Komposisi keluarga saya unik. Saya menikah dengan Minda yang sebelumnya sudah memiliki 2 orang anak, Salva dan Sultan. Minda menikah dengan saya yang sebelumnya sudah punya 1 orang anak, yaitu Leticia. Setelah menikah, kami punya 2 orang anak, Saga dan Sigra. Salva dan Sultan tidak tinggal bersama ayah Tama, tapi bersama saya dan Minda. Lalu Leticia tidak tinggal bersama saya, tapi bersama mamanya, tapi sering datang ke rumah. Berarti di rumah saya ada 4 orang anak laki-laki dan kadang-kadang ditambah 1 orang anak wanita. Berarti ada 5 orang anak. Jadi bagaimana cara saya menyayangi anak-anak tanpa pandang bulu? Bagaimana cara saya menyayangi mereka dan memperlakukan mereka supaya terlihat tetap adil di mata mereka? Ini bisa jadi hal yang sangat sensitif. Sensitif untuk si anak dan juga untuk ibunya. Tapi saya beruntung karena sebelum menikah, bahkan sejak saya kecil, saya sudah mendapatkan pelajaran tentang ini dari keluarga saya. Mama dan papa saya bercerai. Lalu mama menikah lagi dengan bapak yang sebelumnya sudah punya 3 orang anak. Saya tinggal bersama bapak dan mama. Ketika bapak menikah dengan mama, mama sudah memiliki 2 orang anak laki-laki, saya dan abang saya, yang bedanya hampir 3 tahun. Di posisi ini, Salva dan Sultan adalah saya dan abang saya dulu. Bapak dan mama mempunyai 1 orang anak, yaitu Putri. Dan posisi Putri sekarang, itu bisa diibaratkan seperti posisi Saga dan Sigra. Saya belajar banyak dari bapak saya. Saya teringat bagaimana bapak terkadang berusaha untuk tampak terlihat adil di mata saya, anak-anaknya, dan juga istrinya yaitu mama saya. Saya juga melihat bagaimana bapak kadang-kadang serba salah pada saat harus bertindak tegas kepada saya dan abang saya. Mungkin karena bapak merasa bahwa beliau bukanlah bapak kandung saya. Perasaan yang sama yang bertahun-tahun kemudian saya rasakan. Saya tidak dekat dengan papa, ayah kandung saya. Bahkan saya jarang sekali berkomunikasi dengan beliau. Bukan karena tidak mau atau tidak sayang, tapi karena saya sudah terbiasa sejak kecil tidak berkomunikasi dengan papa. Jadi saya harus mengakui bahwa saya melihat sosok seorang ayah dan juga belajar menjadi seorang laki-laki dari bapak, yang adalah ayah sambung saya. Saya tidak ingin pola komunikasi antara saya dan ayah kandung saya, papa, terulang kepada saya dan Leticia. Dan saya belajar banyak tentang hal ini. Tapi saya tidak akan membahasnya sekarang, karena sekarang saya akan membahas tentang bapak. Karena tinggal serumah, saya belajar banyak dari bapak, baik yang diajarkan langsung atau berdasarkan pengamatan saya, dan juga interaksi-interaksi yang terjadi antara saya dan bapak. Kemampuan diplomasi bapak sangat bagus. Iyalah, beliau itu RW dari tahun 86 sampai sekarang. Saya belajar banyak tentang public speaking sama bapak. Gimana caranya saya ngomong di panggung, gimana cara saya ngomong sama orang, gimana cara saya ngomong di depan umum. Itu saya dapetin dengan melihat apa yang bapak lakukan. Bapak juga sering ngajak saya ikut kegiatan-kegiatan beliau, olahraga, ketemu orang-orang, ketemu masyarakatnya, dan lain-lain. Saya belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin atau leader yang baik dari bapak. Bapak juga sangat menyayangi saya, tidak berbeda dengan ketika bapak menyayangi Putri, anak kandungnya. Saya nggak pernah ngerasa dibedain. Bahkan kalau harus mengakui, saya merasa sangat berdosa karena dulu pernah marah-marahin bapak yang saya anggap bukan bapak kandung saya. Nah, dari pengalaman hidup yang dulu saya alami sebagai anak, sekarang saya aplikasikan dalam kehidupan sekarang sebagai seorang bapak. Untuk Salva, Sultan, Leticia, Saga, dan Sigra. Dilalahnya, Gusti Allah kasih saya kehidupan yang berulang. Allah Maha Besar. Allah kasih saya kesempatan untuk membalas budi bapak yang dulu merawat saya, untuk merawat Salva dan Sultan dengan kasih sayang yang sama dengan anak-anak kandung saya. Bedanya, Salva dan Sultan sangat dekat dengan ayahnya, nggak kayak saya dulu sama papa. Saya harus bisa menyayangi Salva dan Sultan, juga menyayangi mereka secara adil, seperti layaknya saya menyayangi Saga, Sigra, juga Leticia. Saya juga harus menjadi seorang bapak yang bisa dibanggakan, seperti layaknya dulu saya begitu bangga akan bapak saya. Karena Salva dan Sultan tinggal dengan saya. Mau tidak mau mereka pasti akan melihat bagaimana cara saya berbicara, saya bertindak, saya berkreativitas, dan lain-lainnya. Itu adalah tantangan bagi saya bagaimana menjadi seorang bapak yang bisa dicontoh. Apalagi ayah kandung mereka adalah seseorang yang sangat hebat dan berprestasi di negeri ini. Saya juga harus bisa tegas sama mereka, seperti saya juga tegas kepada Saga dan Sigra. Dalam hal ini, saya banyak banget berkomunikasi dengan Minda, karena saya tidak mau menyakiti perasaan mereka,
juga perasaan Minda. Waktu Saga baru lahir dan mendapatkan banyak perhatian dari saya dan Minda, Sultan pernah loh ngerasa nggak disayang sama saya dan ibunya. Tapi saya malah senang, berarti Sultan memang menganggap saya sebagai bapaknya. Salva dan Sultan juga tidak sungkan meminta uang jajan kepada saya kalau mereka pengen beli sushi, mereka pengen beli makanan ini, makanan itu, dan lain-lain. Itu juga sangat menyenangkan, karena berarti mereka menganggap saya adalah bapaknya. Sejauh yang saya rasakan, Salva dan Sultan tidak merasa bahwa saya tidak adil kepada mereka. Justru hal lucu yang terjadi adalah Salva dan Sultan sering banget protes karena saya dan ibunya sering banget ngajak Saga pergi, tapi jarang ngajak pergi Sigra. Jadi mereka cemburu, bukan karena kasih sayang saya dirasa tidak adil kepada mereka, tapi karena dirasa tidak adil kepada adiknya, yaitu Sigra. Tapi saya dan Minda punya penjelasan tentang hal itu kepada mereka, dan mereka mengerti. Jadi kesimpulannya, saya belajar untuk bisa memberikan kasih sayang tanpa pandang bulu kepada anak-anak, anak kandung atau anak sambung, dan juga belajar menjadi sosok bapak yang bisa dibanggakan. Ya dari bapak saya, bapak sambung saya. Sampai hari ini, saya masih terus belajar dan belajar. Itu semua demi kebaikan semua anak-anak saya. Ini adalah Money View episode kali ini. Apakah kamu punya kisah yang sama dengan saya? Atau kamu tahu kisah yang sama dengan saya? Punya hal menarik untuk didiskusikan? Tulis di komen, nanti kita diskusikan. Jangan lupa senyum hari ini. Kalau kamu suka sama video ini, please share atau juga bagikan dengan cara klik yang di sini. Kalau kamu suka video-video saya, kamu bisa subscribe, dan juga yang paling penting adalah aktifkan notification supaya pada saat saya upload video baru, kamu akan terima notifikasi. Di sini caranya. Klik yang ini, udah deh, selesai notifikasinya. Akan masuk ke email kamu.